Oh, you made it. I'm so thrilled. Where's the detonator? Go get it. Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan melihat para pahlawan dan penjahat dari film maupun serial televisi yang memiliki chemistry terbaik. Beberapa di antaranya akan mengandung spoiler. Yours are a reminder too, of a shame of your own. Nomor 10, narator dan Tyler Durden, Fight Club. And feel you would be unable or unwilling to perform the duties listed on the safety card, please ask a flight attendant to reseat you. It's a lot of responsibility. Want to switch seats? Baiklah, sepertinya memang akan ada spoiler. Saat pertama kali bertemu di pesawat, penjual sabun bernama Tyler Durden tampak seperti sosok yang diidamkan sang narator tanpa nama. Ia karismatik dan tak segan untuk menentang norma sosial. Narator begitu mengaguminya dan ternyata dialah yang menciptakan Tyler. Ketika Tyler melangkah terlalu jauh dalam misinya menebar kekacauan, sang narator justru terjebak dalam pertarungan fisik sekaligus batin melawan dirinya sendiri. Baik saat mereka berjuang bersama maupun saling menghancurkan, Edward Norton dan Brad Pitt menunjukkan chemistry layaknya dua saudara yang keras kepala. What are you talking about? 3 pitchers of beer and you still can't ask. What? You called me because you needed a place to stay. Oh, hey, no. Yes, you I did. didn't mean... So just ask. Cut the foreplay and just ask. Tyler adalah sisi ekstrim, pemberontak yang tak pernah tumbuh dewasa. Sementara sang narator mulai sadar bahwa ia sudah tenggelam terlalu dalam banyak hal. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. Meski pada akhirnya ia berhasil merebut kendali, roda rencana Tyler sudah terlanjur berputar. You created me. I didn't create some loser alter ego to make myself feel better. Take some responsibility. I do. Nomor 9, Eve Polastri dan Villanelle, Killing Eve. Don't run. Seperti banyak rivalitas besar lainnya, Eve dan Villanelle tampak seperti dua kutub yang berlawanan. Villanelle adalah seorang psikopat yang melakukan kejahatan mengerikan, sebagian karena ia menganggapnya menyenangkan. Sementara Eve, seorang agen intelijen Inggris, memiliki empati dan moral yang kuat. Why are you here? Did you make this? No. Your husband? Yes. He has an excellent mustache. Namun keduanya terikat dalam obsesi yang tidak sehat. Entah sejak kapan obsesi itu berubah menjadi godaan dan mungkin sesuatu yang lebih dalam. Eve tidak bahagia dengan hidupnya, memburu Villanelle justru membuatnya merasa lebih hidup dibanding hubungan pribadinya sendiri. I have lost 2 jobs, a husband, and a best friend because of you. Yeah. But you got some really nice clothes out of it, so... Setiap kali mereka bertemu, tidak pernah jelas apakah mereka akan berciuman atau saling membunuh. Kita tahu apa yang diinginkan Eve jauh dari lubuk hatinya, tapi bersama Villanelle berarti mengorbankan semua prinsip yang ia junjung. I did it, Eve. Don't you mean we did it? Yeah, but mostly me. Nomor 8, Musa dan Ramses, The Prince of Egypt. The weak link in the chain. That's what he called me. Well, you are rather pathetic. Irresponsible, ignorant of the traditions. He practically accused me of bringing down the dynasty. Yeah, I can see it now. Dibesarkan sebagai saudara, Musa dan Ramses tumbuh sangat dekat meski mereka memiliki sifat yang berbeda. Ramses dibayangi harapan besar sang ayah mengetahui suatu hari ia akan menjadi Firaun. Sementara Musa hidup lebih bebas hingga akhirnya menemukan tujuan sejatinya. Ketika Musa bertekad membebaskan bangsanya, kedua saudara angkat ini berada di pihak yang berseberangan. Moses? Please. Goodbye, brother.
Meski menjadi musuh, ikatan persaudaraan mereka tetap ada. Keduanya masih berharap bisa kembali ke masa yang lebih sederhana. Namun pada akhirnya mereka sampai persimpangan jalan. I pardon forever all crimes of which he stands accused, and will have it known that he is our brother Moses, the Prince of Egypt. Kaum Ibrani berhasil dibebaskan, tapi dengan harga yang mahal. Ramses kehilangan putranya dan keduanya kehilangan sosok saudara. Kemenangan Musa terasa getir karena ia tetap merasa kehilangan dalam kemenangan itu. Don't just stand there! Kill them! Kill them all! The soldiers! They're coming! Nomor 7, Profesor Charles Xavier dan Eric Lansher, X-Men franchise. What are you doing here? Why do you ask questions to which you already know the answers? Don't give up on the marriage. Baik dalam versi animasi maupun live action, muda atau tua, Profesor X dan Magneto selalu menjadi salah satu pasangan karakter paling menarik dalam sejarah komik. Find wisdom in this destruction? We have not always been enemies. I will give you a final chance. Never. Banyak penjahat yang bisa dimengerti motivasinya, tapi Eric Lansher termasuk yang membuat kita terus bertanya, apa mungkin dia yang benar? Don't get in my way. We are the future, Charles, not them. They no longer matter. Namun meskipun Eric punya alasan kuat, bukan berarti Charles Xavier salah. Keduanya sebenarnya menginginkan hal yang sama, dunia di mana para mutan bisa hidup apa adanya. Bedanya, Charles menginginkan penerimaan, sementara Eric memilih kekuasaan, yakin manusia tidak akan pernah benar-benar menerima kaum mutan. Welcome to the future, brother. Perbedaan ideologi ini membuat dua sahabat tersebut menjadi musuh. Namun rasa hormat dan ikatan persahabatan di antara mereka tidak pernah benar-benar hilang. Mereka punya visi masa depan yang berbeda, tapi sulit membayangkan dunia di mana salah satu dari mereka tidak ada. Why do you come here, Charles? Why do you ask questions which you already know the answers? Yes. Nomor 6, Sherlock Holmes dan Profesor James Moriarty, Sherlock Holmes franchise. Are you sure you want to play this game? I'm afraid you'd lose. Rest assured, if you attempt to bring destruction down upon me, Entah dalam versi modern di televisi, film garapan Guy Ritchie, atau adaptasi animasi dengan hewan pengerat sebagai tokohnya, Sherlock Holmes tidak pernah benar-benar menemukan lawan sepadan sampai Profesor Moriarty muncul. Exempli gratia. Two gentlemen find themselves at cross purposes. A young woman torn between them. The strain proves too much for her, and she suddenly falls ill with tragic consequences. Walau Sherlock adalah pahlawan, mencari keadilan bukan satu-satunya motivasinya. Ia juga ingin membuktikan bahwa dialah orang paling cerdas di London, bahkan mungkin di dunia. Though you may not have detected the wisp of astrakhan fur snagged on a nail over my left shoulder, you couldn't have failed to notice the overpowering aroma of herring pickled in vodka. Namun Moriarty tentunya tidak akan puas menjadi nomor 2. Permainan otaknya memaksa Sherlock harus berpikir sampai ke batas hingga seolah sudah tidak ada jalan keluar. Kadang Moriarty pun terjebak dalam rencananya sendiri, tapi ia rela hancur asalkan Holmes ikut tenggelam bersamanya. Dalam pertarungan kecerdasan, Holmes dan Moriarty seperti dua bidak catur hidup yang saling menguji. Dan mereka berdua sama-sama enggan mengakui kekalahan. Another time then. Nomor 5, Randall Patrick McMurphy dan Suster Mildred Ratched, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Have you ever speculated, Mr. Harding, that perhaps you are impatient with your wife because she doesn't meet your mental requirements? Perhaps, but you see, the only thing I can really speculate on, Nurse Ratched, is the very
existence of my life. Rasanya pantas jika Jack Nicholson dan Louise Fletcher sama-sama memenangkan Oscar atas peran mereka dalam film klasik ini. Keduanya tampil luar biasa saat berbagi layar, memperlihatkan pertemuan antara kekuatan yang tak bisa dihentikan dan dinding yang tak tergoyahkan. Kekuasaan Suster Ratched memang terbatas di rumah sakit jiwa, tapi ia memerintah para pasien dengan sikap dingin dan otoriter layaknya seorang diktator. Sementara itu, McMurphy hadir sebagai pembawa semangat kebebasan, berusaha membangkitkan kembali jiwa para pasien yang selama ini ditundukkan Ratched. Your hand is staining my window. Sorry, man. Keduanya sama-sama keras kepala, menyalakan pertarungan kehendak, satu dengan semangat yang berapi-api, satu lagi dengan wibawa dingin dan penuh kontrol. Mr. McMurphy, the meeting was adjourned and the vote was closed. But the vote was 10-8. The chief, he's got his hand up, look. No, Mr. McMurphy. When the meeting was adjourned, the vote was 9-9. Oh, come on. You're not going to say that now. You're not going to say that now. You're going to pull that henhouse shit now. When the vote, the chief just voted, it was 10-9. Now, I want that television set turned on right now. Meski Randall tampak kalah di akhir, pengaruh dan semangatnya terus hidup, menjadikannya pemenang sejati dari perang yang lebih besar. How are you, Nurse Ratched? I'm happy to be back. We're happy to have you back, Randall. Nomor 4. Beatrix the Bride Kiddo dan Bill, Kill Bill franchise. Why are you here? Last look. Are you gonna be nice? I've never been nice my whole life. But I'll do my best to be sweet. Bagi Beatrix, Bill adalah segalanya, mentor, atasan, sahabat, kekasih, dan pada akhirnya musuh bebuyutan. Status terakhir itu benar-benar ia perkuat ketika Bill memerintahkan pembantaian terhadap semua orang yang Beatrix cintai, lalu menembaknya hingga hampir mati. Namun Beatrix bertahan. Begitu juga bayi yang dikandungnya bersama Bill, meski Beatrix tak tahu itu di awal. If you flash him, even for an instant, a defiant eye, he'll pluck it out. And if you throw any American sass his way, he'll snap your back and your neck like they were twigs. Sepanjang 2 bagian film epik ini, Beatrix menebas jalannya menuju sang final boss, tapi dalam kilas balik kita melihat betapa dalam ikatan mereka dahulu sebelum dihianati. When it comes to the subject of me, I believe you are truly and utterly incapable of telling the truth, especially to me, and least of all, to yourself. And when it comes to the subject of me, I am truly and utterly incapable of believing anything. Ketika akhirnya keduanya bertemu kembali, semua emosi yang tertahan selama bertahun-tahun kembali membuncah. Keduanya tahu hanya ada satu yang akan keluar dalam keadaan hidup. Dan ketika hubungan mereka mencapai akhir yang alamiah, hasilnya terasa memuaskan sekaligus menyedihkan. Jika ada yang pantas mengakhiri hidup Bill, Bill sendiri tahu Beatrix lah orangnya. Nomor 3, John McClane dan Hans Gruber, Die Hard. Yippee-ki-yay, Hans Gruber mungkin seorang dalang kriminal, tapi ia tidak menyangka John McClane akan datang mengacaukan pesta Natal di kantor istri korban. Gruber punya rencana yang sangat terukur dan sistematis, sedangkan McClane harus berpikir cepat, menipu dan mengagalkan setiap langkahnya. A security guard we missed? Usually tired old policemen growing fat on a pension. No, this is something else. Was habe ich dir gesagt? Was habe ich dir gesagt? Ich will, dass es keiner sieht. Haltet sie zurück. Bahkan saat hanya berkomunikasi lewat walkie-talkie, Bruce Willis dan Alan Rickman terasa begitu serasi, seolah mereka beradu langsung di ruangan yang sama. Ketika akhirnya mereka bertatap muka, kepribadian mereka yang bertolak belakang justru saling melengkapi. So that's what this is all about? Robbery? Put down the gun. Why'd you have to nuke the whole building, Hans?
Well, when you steal $600, you can't just disappear. When you steal 600 million, they will find you unless they think you're already dead. Jerman melawan Amerika, jas rapi melawan kaos tanpa lengan, bukan sekedar otak melawan otot. Gruber memang membawa kepintaran akademis, tapi McClane punya kecerdikan jalanan yang diremehkannya. Dan karena itu, Gruber pun akhirnya jatuh secara harfiah dan simbolis. Well, I hope that's not a hostage. Nomor 2, Batman dan Joker. Batman franchise. Speaking of which, you know how I got these scars? No, but I know how you got these. Musuh alami kelelawar itu apa? Kalau jawabannya badut, mungkin terdengar aneh. Kecuali kamu pernah melihat bagaimana Batman menghadapi Joker. Batman, if you had the guts for that kind of fun, you would have done it years ago. I, on the other hand... Baik dalam versi realistis maupun dunia komik penuh fantasi, keduanya adalah kutub yang berlawanan sempurna. Make Daddy proud. Deliver the punchline. Batman berjuang demi keadilan, bersembunyi di balik kegelapan. Joker menebar kekacauan berwarna-warni dengan senyum di wajah. Keduanya sama-sama pernah mengalami satu hari buruk yang mengubah hidup mereka selamanya. Excuse me. Have you ever danced with the devil in the pale moonlight? Kill you. You idiot! You made me. Mengarahkan mereka pada jalur yang berseberangan. Batman tak akan berhenti sampai penjahat seperti Joker dikurung, dan Joker tak akan berhenti membuat kekacauan selama Batman masih hidup. Sebuah lingkaran yang tak berujung. Batman mungkin punya chemistry lebih panas dengan Catwoman, tapi akhirnya Joker lah yang benar-benar membutuhkannya. Hey, Batman. I mean, I was a kid when I killed your parents. I mean, I say I made you. You gotta say you made me. And how childish can you get, huh? Wouldn't hit a guy with glasses on, would you? Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Dexter Morgan dan Arthur Mitchell. Dexter, dua pembunuh berantai yang sama-sama berusaha dan gagal untuk memiliki segalanya. There's only one person who can help me. Arthur Mitchell, Kyle Butler. 4 walls, 1 heart. We build homes for the homeless. Still so much to learn about handling the kids and the wife. Choose your weapon. Or maybe not. Captain Jack Sparrow dan Captain Hector Barbossa, Pirates of the Caribbean franchise. Dua bajak laut yang tahu cara membuat setiap pertemuan jadi menarik. Well, thank you, Jack. You're welcome. Not you. We named the monkey Jack. Gents, our hope is restored! Buffy Summers dan Spike, Buffy the Vampire Slayer. Cinta mereka mungkin beracun, tapi chemistry-nya mematikan. But I can see you're unimpressed, so leave me be and let me rest in peace. Eleven dan Henry Creel, Stranger Things. Hanya ada satu yang bisa menjadi yang nomor 1. I was scared once too. I know what it's like to be different. Ethan Hunt dan August Walker, Mission Impossible Fallout. Franchise ini mencapai puncaknya saat Cruise bertemu Cavill. He was captured by American agents 2 years ago. Since then, he's been in a never-ending interrogation, passed around from one government to another to answer for his crimes. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Clarice Starling dan Hannibal Lecter, The Silence of the Lambs. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Certainly. Hannibal Lecter telah memiliki beberapa hubungan unik dengan para lawannya, termasuk Will Graham. Namun duet Jodie Foster dan Anthony Hopkins di film ini adalah kombinasi yang tak tergantikan. You use Evian skin cream. And sometimes you wear Ladeton. But not today.
Setiap kali Clarice dan Lecter bertemu, mereka selalu terpisah oleh kaca, jeruji, atau sambungan telepon. Tapi hubungan di antara mereka terasa begitu intim dan menyeramkan. I've been in this room for 8 years now, Clarice. I know they will never ever let me out while I'm alive. What I want is a view. I want a window where I can see a tree. Clarice membutuhkan wawasan Lecter untuk menangkap pembunuh berantai lain, sementara sang dokter kanibal ingin tahu apa yang membuat sang agen muda FBI itu begitu istimewa. Lecter menembus jiwa Clarice, sementara Clarice menatap ke dalam kegelapan tanpa batas milik Lecter. Pada akhirnya, keduanya memahami satu sama lain dengan cara yang tak bisa dilakukan orang lain. Kesadaran itu mungkin membuat Clarice resah, tapi bagi Lecter, ia merasa seperti baru saja menemukan seorang teman. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye. Dr. Lecter. Dr. Lecter. Menurut kamu pasangan pahlawan dan penjahat mana yang punya chemistry terbaik? Tulis pendapatmu di kolom komentar.